البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita membaca bahwasanya pengertian iman di sisi ahli sunnah qaulun wa amal. Yang qaulun mencakup apa? Dua jenis, yaitu apa itu? Indak Hudzaifah. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Yang dimaksud dengan qaulul qalbi i'tiqadnya, sedangkan qaulul lisan jelas. Kemudian amalun, nah mencakup apa saja? Salah. Wa amalul qalbi wa amalul jawarih. Amalul qalbi yang dimaksud diantaranya khauf, raja, mahabbah, niyah, ikhlas. Ini semuanya amalan qalb. Nah, sedangkan amalul jawarih ini mafhum, jelas, amalan anggota badan. Baik, nah sekarang kita baca hubungan ikhwan antara hati dan anggota badan itu bagaimana. Baik, karena telah kita lewati bahwasanya sekedar pembenaran dalam hati, tapi kalau tidak diwujudkan dengan amalan anggota badan, maka tidaklah bermanfaat. Baik, tidak bermanfaat mengatakan pembenaran dalam hati tanpa diwujudkan dengan amal. Sebagaimana tidak bermanfaat pembenaran Fir'aun, demikian pula orang-orang Yahudi dan Nasara tatkala mereka tidak mau tunduk. Ini telah kita lewati kemarin. Baik. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, wa la syakka annahu yalzamu min adami ta'atil jawarihi adamu ta'atil qalbi. Tidak syak bahwasanya mengharuskan tidak adanya ketaatan anggota badan itu tidak adanya ketaatan hati. Paham kalimat ini? Berarti kalau tidak ada ketaatan anggota badan kita, kawan, anggota badan kita tidak mau taat, tidak mau melakukan salat, tidak mau melakukan amalan-amalan yang diperintahkan, maka mesti ini menunjukkan apa? Tidak adanya ketaatan hati. Ini sudah jelas apa? Paham ini? Baik. Wong adanya saja adanya amalan zahir saja terkadang menunjukkan hatinya rusak, ya tidak? Paham ini? Tapi ketika tidak ada amalan anggota badan, jelas menunjukkan tidak adanya ketaatan hati. Nah, kenapa? Idlau ata'al qalbu wangqada la ata'atil jawarihu wangqadat. Nah, sebab seandainya hati itu betul-betul taat dan tunduk, maka tentunya akan menjadikan anggota badan menjadi taat dan tunduk. Wa yalzamu min adami ta'atil qalbi wa inqiyadihi adamu tasdiqil mustalzimati lit-ta'ah.
dan melazimkan, yaitu mengharuskan. Mengharuskan tidak adanya ketaatan hati dan tidak adanya ketundukan hati itu, tidak adanya pembenaran yang mengharuskan untuk bisa taat. Ini kalimat ini dipahami. Nah, karena talazum sangat penting untuk kita pahami, ikhwan, dan jangan sampai terbalik serta jangan sampai keliru. Tadi dikatakan bahwasanya tidak adanya ketaatan anggota badan mengharuskan tidak adanya apa? Ketaatan hati. Kenapa? Karena kalau hatinya ada ketaatan, tentu mesti akan menjadikan anggota badannya taat. Baik. Kemudian dikatakan lagi oleh beliau, tidak adanya ketaatan hati dan tidak adanya ketundukan hati ini melazimkan tidak adanya pembenaran yang mengharuskan untuk bisa taat. Ini juga jelas, ya kan? Kalau seandainya hatinya ada ketaatan, hatinya tunduk, mesti di situ ada pembenaran yang mendorong untuk bisa taat. Berarti pembenaran kalau diklaim, oh saya membenarkan Rasul, kok anggota badannya tidak mau taat, berarti ini sekedar ucapan belaka, sebagaimana pengakuan orang-orang munafikin. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sungguhnya pada jasad ini ada segumpal daging. Apabila bagus maka baguslah seluruh jasadnya, dan apabila dia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah al-qalb, kalbu kita. Ada siapa ini? Hendak Ibrahim. Sahabinya siapa? Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Depannya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Taib, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Taib. Qala faman salaha qalbuhu salaha jasaduhu qad'an. Ini mesti, ikhwan. Maka siapa saja yang hatinya bagus, maka jasadnya pun bagus. Ini secara pasti. Maksudnya apa? Hatinya bagus, mesti jasadnya itu akan mewujudkan bias-bias bagusnya hati dengan amalan yang nampak. Taib. Wa amma kaunuhu bi khilafil aks, berbeda dengan kebalikannya. Maksudnya kebalikannya bagaimana? Tidak, pasti yang jasadnya bagus itu hatinya bagus, paham? Ini aks. Ya, tapi kalau hati itu bagus, mesti akan apa? Membuahkan amalan jasad itu yang bagus. Tapi tidak sebaliknya, yaitu tidak setiap amalan zahir yang bagus itu mesti dibangun di atas hati yang bagus. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menunjukkan amalan lahiriah yang bagus tapi hatinya rusak, seperti keadaan orang-orang munafikin, orang-orang yang riya dalam amalannya, al-mura'i. Dari sini kita kata, ikhwan, juga rusaknya banyak pengakuan mereka-mereka, seperti misalnya di kalangan wanita ketika diperintahkan untuk berhijab, diperintahkan untuk berhijab, tidak perlu, yang penting kan hatinya baik. Yang penting hatinya baik, daripada berhijab tapi apa? Tapi menyimpan hati yang buruk. Lawang
Yang berhijab saja belum tentu hatinya bisa bagus, apalagi yang tidak mau berhijab, yang tidak mau tunduk secara zahir kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa hatinya bagus? Kalau hati bagus mesti akan membuahkan zahir yang bagus, sehingga wanita mau tunduk untuk berhijab dengan hijab syar'i. Walaupun tidak semua yang berhijab syar'i itu dibangun di atas hati yang bagus. Ini harus dibedakan, ya. Maka dikatakan oleh Syekh di sini, faman salaha qalbuhu salaha jasaduhu qat'an. Bi khilafil aksi, berbeda dengan kebalikannya. Berarti kalau amalan zahirnya rusak, maka ini mesti menunjukkan rusaknya batin. Rusaknya batin. Qala wa amma kaunuhu yalzamu min zawali juz'ihi zawalu kulli fa in urida anna al-hay'ata al-ijtima'iyyata lam tabqa mujtami'atan kama kanat fa musallam walakinna yalzamu min zawali ba'dihha zawalu sa'iril ajza fayazulu anhul kamalu faqat. Adapun keadaannya bahwasanya yalzamu min zawali juz'ihi zawalu kulli, yaitu melazimkan hilangnya bagian dari keimanan itu hilangnya keseluruhan. Baik. Bahwasanya suatu ikhwan kalau hilang sebagiannya berarti hilang keseluruhannya. Maka kalau yang dimaksud dengannya adalah in urida annal hay'ah al-ijtima'iyyah lam tabqa mujtami'atan kama kanat fa musallam. Baik. Sekarang perhatikan ini kalimat ini. Baik, kondisi suatu perkara yang dikatakan di sini yalzamu min zawali juz'ihi zawalu kulli. Hilangnya bagian dari suatu perkara. Itu kalau kita membahas iman misalnya, hilangnya bagian dari iman itu berarti mengharuskan hilangnya keseluruhannya. Bagaimana? Apakah ini benar atau salah? Maka dikatakan oleh Syekh, jika yang diinginkan bahwasanya suatu perkara yang terkumpul itu menjadi tidak tetap berkumpul sebagaimana awalnya dikarenakan ada bagian yang hilang, maka kita terima, ya kan? Karena ini suatu perkara, ikhwan, ya. Misalnya suatu khubus lingkaran. Khubus, tahu khubus toh? Roti. Sudah dipotong-potong, kemudian hilang satu bagian. Hilang satu bagian. Kemudian hilangnya sebagian ini mengakibatkan hilangnya keseluruhannya, dalam artian menjadi tidak sempurna lagi. Kenapa tidak berbentuk lingkaran lagi? Karena sudah keruak. Sudah keruak, tahu? Sudah Sudah hilang bagiannya. Tahu keruak enggak orang Padang? Tahu enggak Ilyas? Iya. Hilang sebagiannya. Taib. Maka ini diterima, berarti maksudnya tidak seperti dulu lagi, tidak seperti awalnya lagi. Sudah berlubang. Taib. Cuman tidak mengharuskan kemudian kok tidak ada semuanya, masih tetap ada sisanya, cuman tidak sempurna. Taib. Walakin la yalzamu min zawali ba'diha zawalu sa'iril ajza fayazulu anhul kamalu faqat. Akan tetapi tidak mengharuskan hilangnya sebagian suatu perkara itu hilangnya keseluruhan bagian-bagiannya. Sehingga yang hilang darinya itu hanya kesempurnaannya saja. Paham? Berarti kalau
iman terdiri dari cabang-cabang yang banyak, kawan. 70 sekian cabang. Hilang satu cabang. Kalau yang hilang cabang ini adalah satu cabang yang tidak melazimkan rusaknya semuanya, maka masih dikatakan apa? Ada keimanan tapi tidak sempurna. Taib, pahami ini dengan baik. Qala wal adillatu ala ziyadatil imani wa nuqsanihi minal kitabi wa sunnati wal athari salafiyyati katsiratun jiddan. Nah, sekarang kalau kita sudah paham, kawan, bahwasanya ketika suatu perkara itu hilang sebagian, yang tidak melazimkan hilang keseluruhannya. Nah, cuman hilang sebagiannya ini menjadikan perkara tadi tidak sempurna. Nah, demikian pula iman. Iman mengalami pengurangan dan penambahan. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan tentang tambahnya iman dan kurangnya iman dari Alkitab dan Sunnah serta athar salafiyah sangat banyak. Minha di antaranya qauluhu ta'ala wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah bagi mereka keimanannya. Bertambah keimanannya. Ini merupakan dalil pertambahan iman dengan apa? Dengan membaca ayat-ayat Allah. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada orang-orang yang ihtadaw, ay qasadul hidayah. Nah, mencari hidayah, meniatkan untuk berjalan di atas hidayah, maka Allah tambahkan hidayahnya, tambahkan petunjuknya. Ini menunjukkan harus adanya mujahadah dalam menapaki jalan hidayah dan dalam mencarinya. Nah, ketika seorang mencari hidayah sungguh-sungguh, nah, berusaha berjalan di atasnya sungguh-sungguh, maka Allah akan tambahkan hidayahnya. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan semakin bertambah orang-orang yang beriman itu keimanannya. Menunjukkan iman bertambah. Huwa alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati-hati kaum mukminin agar bertambah keimanan mereka di atas keimanan yang sudah ada. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu orang-orang yang ketika manusia mengatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul bersatu untuk menghancurkan kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Ini dulu di zaman para sahabat, ikhwan. Nah, ketika dikabarkan bahwasanya pasukan sekutu orang-orang kafir telah bersatu untuk menghancurkan Madinah, dihembuskan berita-berita ini untuk menakut-nakuti kaum mukminin, tapi malah fazadahum imana, semakin menambah keimanan kaum mukminin, semakin kuat harapan kepada Allah. Ini harusnya, ini iman yang sebenarnya. Ketika menghadapi kegentingan, semakin apa? Semakin bertambah keimanan dan semakin bertambah kedekatan dengan Allah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah sebaik-baik zat yang menanggung hamba-hambanya, yaitu memberikan pertolongan, menanggung urusan mereka, memberikan pembelaan. Wa kaifa yuqalu fi hadhihi al-ayah wallati qablaha anna ziyadata bi'tibari ziyadatil mu'mani bihi. Nah, sebelumnya ikhwan, pada paragraf ini dalil-dalil jelas secara sharih menunjukkan penambahan iman. Lalu mana yang menunjukkan pengurangan iman dengan kelazimannya? Sesuatu yang mengalami penambahan tentunya akan mengalami pengurangan. Kenapa? Karena
sebelum bertambah berarti dia dalam posisi apa? Kurang. Ini. Karena memang untuk dalil-dalil tentang kurangnya iman kita tidak mendapati dalil yang sharih di dalam Al-Quran secara sharih, yaitu tegas menunjukkan iman berkurang, tidak. Tapi berdasarkan apa? Istimbat dan juga berdasarkan kelaziman ayat-ayat yang menunjukkan penambahan iman. Kenapa? Karena sesuatu sebelum bertambah berarti dia kurang. Sekarang iskal untuk membantah pernyataan ahli batil. Kata beliau, wa kaifa yuqalu fi hadhil ayah wallati qablaha inna ziyadah bi'tibari ziyadatil mu'mani bihi. Bagaimana dikatakan pada ayat ini dan ayat sebelumnya? Naam, fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bahwasanya penambahan itu dilihat dari sisi apa? Penambahan mu'mani bihi, penambahan yang diimani. Kalau yang diimani bertambah, maka semakin bertambah iman. Taib. Fahal fi qaulin nasi qad jama'u lakum fakhshawhum ziyadatun masyru'. Wa hal fi inzali sakinati ala qulubil mu'minin ziyadatun masyru'. Wa innama anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin marji'ahum minal Hudaybiyah liyazdadu tuma'ninatan wa yaqinan. Baik, maka dijawab, apakah pada perkataan manusia yang didengung-dengungkan bahwasanya manusia telah bersatu padu untuk menghancurkan kalian, maka takutlah kalian kepada mereka, ini merupakan penambahan yang disyariatkan, yaitu maksudnya penambahan hal yang harus diimani. Demikian pula apakah pada penurunan ketenangan pada hati-hati kaum mukminin merupakan penambahan yang disyariatkan. Kalau yang dimaksud adalah tambahnya iman, maksudnya tambahan hal-hal yang diimani, tentunya ini tidak tepat. Baik. Maksud ungkapan tadi akhwan, mereka membawa bahwasanya iman bertambah itu maksudnya dengan bertambah yang diimani. Misalnya seorang baru mengenal Islam, dia awal pertama kali mengetahui wajibnya iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah, intinya Allah itu zat yang maha pencipta dan wajib diserai peribadatan. Kemudian dalam Islam dia semakin belajar. Ada hal-hal yang harus diimani berkaitan dengan Allah, mengimani nama-nama dan sifat-sifat. Kemudian belajar lagi di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat yang apa? Dzatiyah maupun maknawiyah, dzatiyah maupun fi'liyah. Kemudian nama-nama Asmaul Husna dia pelajari. Ini semakin bertambah yang diimani, ya tidak? Ini jelas dengan semakin bertambah halnya diimani juga merupakan penambahan iman. Tapi tidak berarti bentuk penambahan iman itu tok. Bentuk tambahnya iman itu tok. Karena sesuatu yang diimani bertambah memang semakin menambahkan keimanan kita. Kita belajar tentang malaikat dan bagaimana mereka diciptakan. Terus amalan-amalan mereka, tugas-tugas mereka ini juga semakin bertambah yang kita ketahui dan bertambah keimanan. Cuman pada dua ayat tadi tidak tepat untuk diterapkan hal itu. Kenapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan di hati-hati kaum mukminin tatkala mereka mereka pulang dari Hudaybiyah agar semakin bertambah ketenangan dan keyakinan. Taib. Wa ya'idu dzalika qauluhu ta'ala hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Wa qala ta'ala wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Taib. Perhatikan pada ayat yang 100
68 ini, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka itu terhadap kekufuran pada hari tersebut lebih dekat daripada kepada keimanan. Awal dari ayat ini bagaimana? Yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebelumnya, wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin wa liya'lamal ladzina nafaqu. Nah, jadi berbeda keadaannya. Orang-orang yang beriman ketika terjadi peperangan, mereka karena ada keimanan bertambah kokoh, diketahui keimanan mereka. Tapi orang-orang munafik pada hari tersebut malah apa? Malah semakin jelas juga, semakin dekat kedekatan mereka dengan kekufuran, semakin dekat dengan kekufuran. Padahal peristiwa yang menimpa sama, ya tidak? Ketika mensikapi nambah perangan, bertemunya dua pasukan kubu musuh. Nah, kubu musuh menyerang kaum muslimin. Orang-orang yang ada badannya kemunafikan tidak bertambah keimanan dengan itu malah. Nah, contoh yang sangat jelas di ayat yang disebutkan setelahnya di surat At-Taubah ini. Perhatikan. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ma di sini ma apa? Wa idza ma unzilat surah. Ma apa ini kasih namanya? Wa idza ma unzilat suratun. Ma silah wa taukid. Zaidah maksudnya. Setiap ma yang jatuh setelah idza, ikhwan, diingat-ingat itu ma tambahan yang memiliki makna penguatan. Wa idza ma unzilat surah. Nah, dan ketika diturunkan suatu surat, faminhum may yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan ayyukum jazatuhu hadhihi imana. Siapa di antara kalian yang surat tersebut menambah keimanannya? Nah, ini disinilah terbagi manusia. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanan mereka dan mereka itu bergembira. Nah, tambah sesuatu yang diimani mu'man bihinya, ya kan? Ayat turun, yang diimani bertambah, ya kan? Dan bertambah keimanan mereka. Tapi orang-orang munafikin tidak. Yang ada pada hatinya penyakit. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Yang ada dalam hatinya penyakit semakin bertambah buruk di atas keburukan yang sudah ada. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi tidak jelas bahwasannya dimaksud dengan tambahnya iman itu bi'tibari ziyadatil mu'man bihi. Ini tidak lazim seperti itu. Wa amma ma rawahu al-faqih Abu Laits As-Samarqandi في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا محمد بن فضل وأبو القاسم السباذي قال حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن فضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص فقال لا الإيمان مكمل في القلب زيادته كفر ونقصانه شرك. Ini riwayat dari hadits Abi Hurairah. Ketika datang rombongan Tsaqif pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Kemudian dikatakan di sini Nabi menjawab tidak. Al-imanu mukammalun fil qalbi. Iman itu sudah disempurnakan di dalam hati. Ziyadatuhu kufrun, maka penambahannya merupakan kekufuran, dan nuqsanuhu syirkun, pengurangannya merupakan kesyirikan. Maka ini adalah hadis yang maudhu'. Ya, hadis maudhu', ikhwan. Kenapa? Karena Abu Muti Al-Balkhi muttaham bil wad'. Nah, kemudian Abul Muhazzim juga
Di sisi yang lain, sebagaimana ditegaskan oleh Syalbani dalam Ad-Dha'ifah, hadzal hadis mukhalifun lil ayatil katsirah al-musarrihah bi ziyadatil iman. Nah, maudhu' mungkar. Baik. Faqad su'ila syekhuna Asy-Syaikh Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullah. Ini menunjukkan Ibnu Abil Iz murid dari Ibnu Katsir. An hadzal hadits fa ajaba bi anna al-isnada min Abil Laits ila Abi Muti' majhulun. Sanadnya dari Abu Laits sampai Abu Muti' majhul. La yu'rafuna fi syai'in fi kutubit tawarikh al-masyhurah. Mereka tidak dikenal di kitab-kitab tarikh yang masyhur. Wa amma Abu Muti' fa huwa al-Hakam bin Abdullah ibn Maslamah al-Balkhi. Dia dha'afahu Ahmad ibn Hanbal. Ya, Ahmad ibn Hanbal mendhaifkannya. Wa Yahya ibn Ma'in wa Amr ibn Ali al-Fallas wal Bukhari wa Abu Dawud wa Nasai wa Abu Hatim ar-Razi wa Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti wal Uqayli wa Ibnu Adi wa Daruqutni wa ghairuhum. Nah, sebagian mereka ini dalam tingkatan mendhaifkannya berbeda-beda. Sebagiannya menghukuminya matruk, sebagiannya menghukuminya kadzab. Tertuduh dengan kedustaan dan pemalsuan hadis. Wa amma Abul Muhazzim ar-rawi an Abi Hurairah wa qad tasahhafa 'ala al-katib wasmuhu Yazid ibn Sufyan. Abul Muhazzim ini perawi dari Abi Hurairah, terjadi tashif pada penulis. Namanya Yazid ibn Sufyan. Faqad da'afahu aidan ghairu wahid. Ya, didhaifkan oleh banyak ulama. Wa tarakahu Syu'bah ibn al-Hajjaj, ditinggalkan oleh Syu'bah. Waqala Nasa'i matruk wa qad ittahamahu Syu'bah bil wad'i haitsu qala law a'tawhu falsaini na'am la haddatsahum 70 haditsan. Ini perkataan keras dari Abu Syu'bah. Law a'tawhu falsain, seandainya mereka memberikannya 2 fulus, ya, falson ya kawan, merupakan bentuk pecahan mata uang yang kecil lah. Mungkin di zaman kita ya, seandainya mereka beri 2 keping 500-an, maka la haddatsahum 70 haditsan, maka sungguh dia akan menyampaikan hadis 70. Yang penting dapat duit. Dikasih sogok uang sedikit, suruh buat hadis palsu. Nah, maka semangat. Ini menunjukkan apa? Dia ini orang yang matruk, yang tertuduh dengan pemalsuan hadis, sehingga hadis tadi jelas maudhu'. Nah, yang menyatakan apa? Iman yazidu wa yanqus secara sharih, memang dalam hadis kita tidak mendapatinya, Pak. Baik. Yang pertama kali kita dapati penegasan al-imanu yazidu wa yanqus, yaitu dari apa? Masa tabi'in. Nanti insyaallah kita akan baca. Yang pertama kali menegaskan penegasan iman yazidu wa yanqus. Jadi itu pemahaman sahabat radhiyallahu alaihim dari apa yang mereka dapat dari Al-Qur'an dan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallah.